SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Rantepao melaksanakan pemilihan Ketua OSIS periode 2025-2026, Senin, 29 September 2025. Menariknya, pemilihan menggunakan sistem elektronik voting, e-vote. Pemilihan berbasis digital ini menjadi terobosan baru bagi kedua sekolah. Jika sebelumnya siswa menggunakan surat suara untuk mencoblos, kini mereka memberikan hak pilih melalui laptop yang disediakan di bilik suara. Ketua Panitia SMA N2 Rantepao, Christopher Ranulia Mata, mengatakan pemilihan berbasis digital ini merupakan pengalaman pertama bagi sekolahnya. Tahun ini SMA N2 Rantepao baru menggunakan sistem ini, ujarnya. Ia mengakui ada kendala teknis karena sebagian siswa masih belum terbiasa dengan sistem login. Masalahnya ada di siswa, karena ini pertama kali jadi agak lama di bagian login, tambahnya. Jumlah daftar pemilih tetap, DPT, di SMA N2 Rantepao mencapai 1.274 siswa dari kelas 10 hingga 12. Mereka memilih 3 pasangan calon, paslon, ketua dan wakil ketua OSIS. Sementara itu, Kepala SMA N3 Rantepao, Lukas Tandi Badoang, menjelaskan penggunaan e-vote merupakan program dari Dinas Pendidikan Sulsel yang berkolaborasi dengan KPU sebagai bentuk edukasi pemilu sejak dini. Di SMA N3 Rantepao, Ketua Panitia Virgilius Lino didampingi Wakil Ketua Panitia Merianti mencatat jumlah DPT sebanyak 730 siswa. 3 paslon ikut bersaing dalam pemilihan tersebut. Namun, panitia sempat menghadapi hambatan teknis, seperti laptop yang lemot dan kesalahan kode akses. Ada kendala teknis, misalnya kode yang sudah terpakai, jadi guru harus mengganti kembali, jelas Merianti. Meski begitu, jalannya pemilihan tetap berlangsung tertib. Guru dan panitia berupaya memastikan seluruh siswa bisa menggunakan hak pilih mereka. Sejarah e-vote. E-vote atau electronic voting adalah sistem pemungutan suara berbasis digital, di mana pemilih tidak lagi menggunakan kertas atau surat suara, melainkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau bahkan smartphone untuk memberikan suaranya. Gagasan mesin pemungutan suara elektronik mulai muncul setelah mesin voting mekanik digunakan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada 1960-an, komputer generasi pertama mulai dimanfaatkan untuk eksperimen sistem pemilu otomatis. Pada 1974, mesin voting elektronik pertama digunakan secara resmi di Pollokshieldsburg, Skotlandia. Pada 1980-an, Amerika Serikat mulai mengembangkan sistem Direct Recording Electronic, DRE, di mana suara direkam langsung ke memori komputer. Kemudian, Brasil dan India juga mulai melakukan riset penggunaan voting elektronik untuk pemilu. Pada 1996, Brasil menguji Electronic Voting Machine, EVM, dan pada 2000, seluruh pemilu di Brasil sudah memakai e-vote. Tahun 2004, India menjadi negara dengan pemilu elektronik terbesar di dunia, melibatkan lebih dari 380 juta pemilih menggunakan EVM. Pada 2005, Estonia menjadi negara pertama yang memperkenalkan internet voting, e-voting, pada pemilu lokal, lalu digunakan pada pemilu nasional. Perkembangan global, 2010 sekarang. Banyak negara Eropa menguji sistem e-vote, tetapi ada juga yang menghentikannya karena kekhawatiran keamanan, misalnya Belanda dan Jerman. Swiss, Kanada, Filipina, dan Venezuela termasuk negara yang pernah atau masih menggunakan e-vote. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, KPU, beberapa kali menguji coba e-vote untuk skala kecil, misalnya pemilihan kepala desa, Pilkades, di beberapa daerah sejak 2009. Untuk pendidikan, e-vote mulai banyak digunakan di kampus dan sekolah untuk pemilihan BEM maupun OSIS, biasanya berbasis aplikasi lokal atau web sederhana. Oke, baik, perkenalkan nama saya Virgilius Lino Saleng dan saya berada di posisi Ketua KPO. Dan perkenalkan nama saya Meriati, saya berposisi sebagai Wakil Ketua KPO. Apa kendala yang sering dihadapi? Ya, kendalanya dari pemilihan OSIS ini adalah banyak sekali laptop yang lemot, jadi susah bagi siswa-siswi untuk maksudnya memilih dalam proses itu. Jadi itu memakan banyak waktu lama. Jadi mungkin seperti itu. Kira-kira apa harapannya? Harapan kami supaya agar pemilihan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan dan tidak ada kendala-kendala yang bisa mengganggu lagi. Ya, selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.